Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvelo Muhammad Fajid. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SLR saya, yaitu dengan judul Penanganan Imbalance Data dalam Machine Learning Systematic Literature Review. Baik, setelah selanjutnya itu ke latar belakang. Di latar belakang yaitu machine learning semakin luas penerapannya. Namun, imbalance data menimbulkan bias terhadap kelas mayoritas sehingga model yang sering mengabaikan kelas minoritas. Dan akibatnya pada metrik itu seperti akurasi yang menyesatkan untuk tugas klasifikasi yang tidak seimbang. Contohnya itu dari aplikasi itu yang pertama itu kesehatan, terus yang kedua itu ada fraud detection, yang ketiga itu ada cyber security. Lanjut ke slide selanjutnya itu ada permasalahan dan tujuan penelitian. Yang pertama itu permasalahan. Di permasalahannya itu banyak metode tersebar tanpa sintesis, komprehensif, tidak ada konsensus metrik evaluasi. Kompleksitas teknik modern menyebabkan kebingungan praktis. Terus lanjut ke tujuan. Di tujuannya itu mengidentifikasi dan mengkategorikan metode penanganan imbalance, menganalisis metrik yang dipakai, mengungkapkan tantangan dan merekomendasikan arah penelitian selanjutnya. Lanjut ke slide selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian itu ada 4 tahap untuk membuat data prismanya itu. Yang pertama itu ada identification, yang kedua itu ada screening, yang ketiga itu ada eligibility, yang keenam itu ada include. Nah, jadi di pertama itu ada bagian identifikasi. Di identifikasi itu di isinya itu ada database. Terus yang di selain database itu ada keyword. Selanjutnya itu ke bagian screening. Nah, di screening itu kita kita screening kayak misalnya isinya dari tahunnya berapa isinya, terus ada dokumen tipenya menggunakan artikel berapa, terus ada yang menggunakan bah negaranya apa, terus di sini itu juga jurnal final, jurnal dan lain sebagainya. Terus di bagian identifikasi dapat di isinya itu ada laporan teks yang lengkap yang dinilai kelayakannya. Nah, di slide yang belakangnya itu laporan yang lengkap dikecualikan dengan alasan kan di isinya itu terdapat 13, yang sedangkan yang laporan yang lengkap yang kelayakannya itu dapat 6. Jadi yang kelayakannya itu terdapat mendapatkan 6, sedangkan yang tidak kelayakannya itu mendapatkan 13. Karena yang pertama itu tidak membahas permasalahan imbalance data atau class imbalance. Yang kedua itu ada fokus penelitian pada topik machine learning lain yang tidak secara spesifik membahas data imbalance. Yang ketiga itu ada berfokus pada sintesis atau membangun dataset tanpa pembahasan eksplisit mengenai penanganan imbalance data. Lanjut ke inklusi. Di inklusi itu mendapat studi yang termasuk dalam tinjauan itu mendapatkan 6, dan untuk laporan studi yang termasuk itu mendapatkan 6 juga. Lanjut ke slide selanjutnya itu ada hasil sintesis. Ada 4 tema utama yang kita pak. Jadi di 4 tema utama itu, yang pertama itu ada fundamental strategis. Di fundamental strategis itu mendapatkan ada teknik resampling, terus sampling adaptif dan preprocessing data. Terus yang kedua itu ada tema keduanya itu algorithm level hybrid. Eh, di di sini itu dalam tabelnya ada cost sensitive, class weighting,
ensemble, dan pendekatan hybrid. Terus untuk tabel temanya ketiga itu ada evaluation matrix. Di dalam tabel itu ada kajian metrik alternatif yang lebih representatif pada e-balance. Terus tabel tema yang keempat itu ada challenge dan feature research. Di dalam tabel itu ada tantangan seperti drift, interpretabilitas, dan efisiensi komputitas. Dari keempat tema ini yang sering berkaitan itu pilihan metode mempengaruhi matriks evaluasi dan tantangan implementasi. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan metode penanganan imbalance data. Di sini ada data level, di sini itu ada oversampling, undersampling, smooth, dan ada YSN. Terus juga ada algorithm level, di sini itu cost sensitive layer learning, class weighting, ensemble, method. Terus untuk pendekatan modern itu ada hybrid learning, gen atau CTGen untuk sintesis data, deep learning, viewshot, LLM untuk augmentasi fitur. Lanjut ke selanjutnya itu ada metrik evaluasi yang direkomendasikan. Metrik evaluasi yang direkomendasikan itu terdapat ada 5. Yang pertama itu ada precision, yang kedua itu ada recall, yang ketiga itu ada F1 score, yang keempat itu ada ROC, OC atau PRAUC, yang kelima itu ada MCC, Gimin, dan balance accuracy. Dari pertama itu precision, dari precision itu proporsi prediksi positif yang benar penting untuk menekankan false positif. Terus untuk recall itu ada proporsi kasus minoritas yang terdeteksi, krusial untuk tugas keselamatan atau kesehatan. Terus yang ketiga itu ada F1 score-nya itu harmonik rata-rata dari precision atau recall berguna saat trade-off perlu yang diseimbangkan. Terus lanjut ke ROC AUC atau PRAUC itu dari ROC AUC itu berguna umum pada PRAUC, lebih informatif untuk squad classes. Terus yang terakhir itu ada MCC, Gemin, Balance, Accuracy. Di sini itu menggabungkan ketidakseimbangan performa across kelas robust terhadap imbalance ekstrim. Nah, untuk ke selanjutnya itu ada tantangan penelitian. Dari tantangan itu high imbalance ratio dari kesulitan menjaga representasi si minoritas tanpa overfitting. Juga selanjutnya itu ada class overlap noise, kemiripan fitur antara kelas menyulitkan pemisahan. Terus yang ketiga itu ada generalization, model sering kehilangan kemampuan generalisasi ke domain baru. Terus yang keempat itu ada evaluasi standar, kurangnya konsisten metrik dan protokol validasi lintas studi. Terus ada komputasi dan interpretabilitas. Di sini itu deep model yang mahal atau sulit dijelaskan, trade-off performa keterbacaan. Terus yang terakhir ada data drift, perubahan dari distorsi waktu nyata untuk menuntut adaptasi model terus-menerus. Selanjutnya itu ke arah penelitian masa depan. Di arah penelitian masa depan itu terdapat ada 4. Yang pertama itu ada hybrid method, dari biasanya itu gabungan dari teknik data atau algoritma level untuk atau dan algoritma level untuk keuntungan komplementer. Terus yang kedua itu ada explainable AI atau yang disingkat XAI. Itu meningkatkan interoperabilitas keputusan pada kasus minoritas kritis. Yang ketiga itu ada uncertainty aware model. Di situ ada
model yang melaporkan ketidakpastian membantu keputusan risiko. Terus yang terakhir itu ada standarisasi dan dataset. Biasanya itu benchmark lintas domain dan metrik standar, meningkatkan reproducibility. Ya, selanjutnya itu kesimpulan dan kesimpulan. Jadi pada imbalance data itu tetap menjadi tanda terpenting. Penelitian bergerak dari teknik resampling tradisional menuju kombinasi hybrid, generatif AI, dan metode-metode seperti few-shot dan LLM augmentation. Dari evaluasinya itu harus memakai metrik yang sensitif terhadap minoritas. Baik, itu saja yang saya presentasikan mengenai SLR saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.